Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Davi Akbar Maulana, mahasiswa UINSI Samarinda, yang akan mempresentasikan tentang siswa mampu menghafal surah-surah pendek, yaitu tugas dari Ibu Wanda selaku mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan. Oke, yang pertama, poin yang saya akan jelaskan yaitu tentang pentingnya hafal-hafal surah pendek, yaitu mengandung inti ajaran Islam. Karena konsep-konsep dari Islam seperti keesaan Allah atau tauhid, permohonan petunjuk, perlindungan dari godaan syaitan, dan rasa syukur atas nikmat Allah, sehingga memantapkan pemahaman umat tentang ajaran Islam. Selanjutnya, melengkapi dan memperindah sholat. Biasanya, sholat dibaca setelah Al-Fatihah. Maksud dari ini, sesudah kita membaca surat Al-Fatihah, pasti kita akan membaca surah-surah pendek. Biasanya, contohnya seperti sholat maghrib, yang biasanya surah yang paling wajib dibaca yaitu surat Al-Kafirun. Biasanya dilaksanakan untuk sholat maghrib. Dan mengapa surat ini memudahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk dan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering membaca surat pendek dalam berbagai sholatnya. Selanjutnya, membantu menghafal Al-Quran dengan lebih mudah. Karena sebelum kita menghafal Al-Quran, surah-surah pendek adalah pintu gerbang terbaik. Surah seperti An-Naba dan Al-Mulk mesti agak panjang, tetapi lebih mudah dihafal dibanding surah-surah panjang seperti Al-Baqarah. Selanjutnya, ada surah yang pasti wajib dihafal. Nah, pasti pada nggak asing nih surah-surah yang wajib pasti dihafal. Contohnya seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Surat Al-Asr, dan Al-Kautsar. Karena surah-surah ini sudah paling wajib dihafal dan paling gampang untuk dihafal. Tapi bukan itu saja. Kenapa sih surah-surah pendek ini wajib dihafal? Nah, karena itu ada maknanya. Maknanya apa sih? Jadi kita baca dulu makna dari surat Al-Ikhlas, yaitu memurnikan keesaan Allah atau tauhid dengan menegaskan bahwa Allah Maha Esa, bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang secara dengannya. Selanjutnya ada makna dari surah Al-Falaq, yaitu seruan dan permohonan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan, baik yang tampak maupun yang bersembunyi. Surah ini memerintahkan untuk meminta perlindungan terutama dari kejahatan makhluk ciptaannya, terutama manusia. Manusia itu di kita sendiri, terutama dari kejahatan orang yang dengki atau iri hati, serta dari sihir atau hal-hal gaib. Terus makna dari surah An-Nas yaitu anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, bisikan yang ada di dalam dada, baik dari setan maupun manusia, serta dari pengaruh jahat lainnya. Dengan menegaskan bahwa Allah adalah salah satunya pelindung, raja dan tuan-tuan sebagai bagi umat Islam. Terus pasti nih di dalam menghafal surah-surah pendek ini pasti ada kesulitan. Itu apa saja? Yang pertama, ada rendahnya minat dan motivasi. Karena di zaman sekarang atau lagi di zaman modern ini, banyak yang anak-anak ini yang sulit membaca, bahkan menghafal pun sulit. Dikarenakan ya di zaman sekarang ini banyak yang bermain game online sampai lupa biasanya sama ngajinya, membaca Al-Qur'annya. Terus yang kedua, kurangnya konsistensi dalam belajar. Nah, ini pasti sudah familiar banget. Kayak misalnya kurang dalam belajar, kadang itu malas-malasan. Itu yang menyebabkan kayak kesulitan dalam hafalan surah-surah pendek. Yang ketiga, pengaruh gadget dan cenderung bermain. Nah, yang saya sebut tadi yang di poin yang nomor satu tadi itu termasuk juga. Karena gadget itu termasuk juga. Sehingga kita fokus dalam game sampai lupa kita hafalan itu sudah sampai surah mana seperti itu. Dari yang selanjutnya nomor 4 kurangnya pemahaman tajwid. Nah, ini yang paling sulit banget dalam pembacaan. Jadi pasti kadang kita membaca membaca itu pasti melihat hukum-hukum tajwidnya. Entah itu ada alif lam samsiyah, alif lam komariah,
dan mungkin ada ide gembala guna, hukum-hukumnya segala macam. Dan yang kelima, kesulitan membaca Al-Quran. Nah, pasti ini yang paling minus sekali. Karena kenapa kesulitan membaca Al-Quran? Karena dia tidak berguru terlebih dahulu. Karena harus berguru, setelah berguru, baru dia akan bisa membaca Al-Quran. Kalau misalnya ada kesulitan membaca Al-Quran, sudah pasti tidak bisa. Terus yang terakhir yaitu ada kurangnya dukungan dan bimbingan di rumah. Nah, pasti balik lagi ke orang tuanya. Entah orang tua itu memperhatikan anaknya disuruh mengaji atau tidak seperti itu. Karena juga kita melihat orang tua banyak yang mungkin bukan banyak sih, tapi melainkan kita melihat orang tua yang jarang perhatian kepada anaknya sendiri. Entah disuruh belajar kah atau disuruh ngaji seperti itu. Nah, jadi ada pengaruh-pengaruhnya juga nih. Kemampuan menghafal surat-surat pendek terhadap kualitas ibadah dan pemahaman agama siswa. Jadi yang pertama meningkatkan kualitas ibadah. Karena bagusnya dari menghafal surat-surat pendek ini ibadah kita jadi lebih khusyuk. Karena kalau misalnya kita sampai lupa membaca surat-surat pendek, salat itu dia jadi khusyuk karena tidak tahu karena tidak bisa membaca surah itu, saya cuma bisa Al-Fatihah saja. Terus yang kedua, memperdalam pemahaman agama. Karena ini sangat berpengaruh sekali, terutama yang mau menjadi seorang guru agama, menjadi seorang kiai, pasti harus hafal-hafal juga dari surah-surah pendek tersebut. Terus yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Karena ini juga penting, pasti harus mengingat surah-surah ini seperti misalnya Anas, seperti bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi harus ingat seperti itu. Terus selanjutnya yaitu membentuk karakter religius. Ya, poin yang seperti yang tiga tadi yang mau menjadi seorang guru agama atau menjadi kiai atau menjadi ulama, menjadi ustadz segala macam. Dan yang terakhir menumbuhkan kemandirian dalam belajar agama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Devi Akbar Maulana, mahasiswa UIN Samarinda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.